morning, Joshua Level. How are you today? I hope today you are very well. Okay, Joshua Level, before we start our lesson for today, let's pray. Kalian bisa berdoa dalam hati masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, Joshua Level, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teks prosedur. Ya, lebih tepatnya hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menulis atau menyusun sebuah teks prosedur. Ya, tetapi sebelumnya di slide teacher sudah buat sebuah contoh teks prosedur, yaitu cara mencangkok. Ya, kamu bisa lihat ya di slide. Nah, berdasarkan teks petunjuk mencangkok berikut, hal pertama atau langkah awal yang kamu lakukan adalah mengupas kulit batang kayu yang akan dicangkok. Jadi kamu sayat dulu kulitnya atau kulit kayunya pada bagian yang ingin kamu cangkok. Ya. Kemudian yang kedua, kamu siapkan tanah subur yang nantinya akan kita tempelkan pada bagian batang. Kemudian kamu belah bagian tengah kemasan plastik tanahnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah tempelkan ke batang kayu yang tadi sudah disayat kulit kayunya. Ya, jadi kamu tempelkan batang kayunya ke dalam tanah subur yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian di tahap terakhir, jangan lupa untuk mengikat plastik atau cangkokan tadi agar tanahnya tidak keluar atau tidak terbuang-buang. Nah, ini merupakan salah satu contoh petunjuk mencangkok ya. Paham ya, Joshua Level? Kemudian, bagaimana caranya menulis sebuah petunjuk melakukan sesuatu? Nah, kita kan sudah belajar tentang petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Jadi petunjuk adalah sesuatu yang memang penting untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, secara umum Joshua Level, petunjuk itu dapat kita artikan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, petunjuk untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, petunjuk itu dapat diartikan untuk menggunakan sesuatu. Dan yang ketiga, petunjuk juga dapat diartikan untuk membuat sesuatu. Teacher kasih contoh ya. Misalnya nih kita ingin membuat misalnya poin yang ketiga, petunjuk membuat sesuatu. Kita ingin membuat nasi goreng. Nah, itu tentu ada tahap-tahapnya ya. Ya, kemudian petunjuk menggunakan sesuatu. Nih, seperti gambar yang ada di slide. Petunjuk menggunakan komputer. Kemudian yang pertama, petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya, kita ingin memainkan sebuah alat musik piano, dan tentunya itu juga ada petunjuknya. Jadi berbeda-beda ya Joshua Level. Ada 3, melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, dan membuat sesuatu. Sampai di sini paham ya Joshua Level? Oke, kita lanjut. Nah, sebuah teks petunjuk atau teks prosedur Joshua Level itu harus disusun berdasarkan urutan atau tahap pengerjaannya. Ya, jadi akan lebih baik jika sebuah teks petunjuk itu dilengkapi dengan gambar yang memang sesuai dengan isi petunjuknya, sama dengan teks petunjuk cara mencangkok yang teacher jelaskan tadi. Ya, ini teks petunjuknya dia menggunakan gambar ya.
Jadi akan lebih menarik jika sebuah teks prosedur itu dilengkapi dengan gambar. Oke, Joshua Level. Nah, kalau kamu perhatikan di setiap produk mie instan, nah di belakang kemasannya itu ada teks prosedurnya ya, teks petunjuk cara membuat mie instan. Nah, di sana juga teks petunjuknya itu dilengkapi dengan gambar yang menarik. Ya, jadi gambar itu fungsinya untuk mempermudah orang lain atau pembacanya untuk dapat melakukan instruksi atau perintah dari teks petunjuknya. Ya, Joshua Level. Oke. Nah, sebuah petunjuk itu dapat disusun dengan urutan pernyataan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, dari hal yang penting ke hal yang tidak penting. Jadi ingat Joshua Level, sebuah teks petunjuk atau teks prosedur, pernyataannya atau instruksinya atau kalimat perintahnya itu harus disusun dari hal yang penting ke hal yang tidak penting. Kemudian yang kedua, dari hal yang umum ke hal yang khusus. Nah, kita sudah belajar tentang pernyataan umum dan pernyataan khusus. Di SD itu kalian tentunya sudah belajar ya, apa itu pernyataan umum dan apa itu pernyataan khusus. Nah, pernyataan umum ini contohnya bunga, sedangkan pernyataan khususnya adalah bunga melati, bunga mawar, kemudian bunga lili, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Oke, Joshua Level. Kemudian yang ketiga, dari tahap awal ke tahap terakhir. Nah, untuk poin C ini sudah pasti ya, dari tahap awal ke tahap terakhir. Namanya juga teks petunjuk atau teks prosedur. Misalnya nih, cara membuat sesuatu. Tentunya itu harus disusun dari tahap awal ke tahap terakhir. Nah, kalau misalnya kamu susun teks prosedur atau teks petunjuknya itu mulai dari tahap akhir kemudian kembali ke awal, nah apa yang akan terjadi? Maka kamu tidak akan mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Ya, Joshua Level, paham ya sampai di sini Joshua Level? Oke, kita lanjut. Lalu teacher, bagaimana sih ciri-ciri dan syarat pembuatan sebuah teks petunjuk atau teks prosedur? Nah, perhatikan ya Joshua Level, ini sangat penting dalam sebuah teks prosedur. Ciri-ciri atau syarat pembuatan teks petunjuk, yang pertama Joshua Level, itu harus jelas. Ya, pernyataan kalimat perintah yang terdapat pada teks petunjuk atau teks prosedur itu harus jelas. Artinya tidak membingungkan dan mudah dipahami. Jangan sampai pernyataan atau kalimat perintah yang kamu buat pada teks petunjuknya itu dapat membingungkan pembacanya atau membingungkan orang lain, atau bahkan mereka sama sekali nggak paham dengan pernyataannya. Ya, kemudian yang kedua, pilihan kata atau bahasa yang digunakan dan keruntutan uraian. Nah, untuk teks prosedur ya, kalian harus menggunakan kata-kata atau bahasa yang memang mudah dipahami. Oke, Joshua Level. Ya, menggunakan nomor urut untuk membedakan langkah yang satu dengan langkah yang lain. Nah, seperti kemasan mie instan yang sebelum pada pertemuan pertama teacher sudah jelaskan kepada kalian. Ya. Nah, itu harus kamu kasih nomor antara petunjuk pertama, petunjuk kedua, petunjuk ketiga sampai seterusnya. Itu harus kamu kasih nomor. Tujuannya apa, Nak? Agar pembaca atau orang lain dapat mengikuti nomor urut pada teks petunjuk tersebut. Ya. Kemudian menggunakan istilah-istilah yang lazim. Artinya Joshua Level, jangan sampai pada teks petunjuk atau teks prosedur yang kamu buat itu kamu menggunakan istilah-istilah yang memang tidak pantas ya, tidak sopan. Jadi gunakanlah istilah-istilah yang memang pantas untuk kita gunakan.
Hindari pemakaian kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh kalangan masyarakat. Ya, yang terakhir, petunjuk dapat dilengkapi unsur gambar. Nah, seperti yang tadi teacher sudah sampaikan, akan lebih menarik jika sebuah teks prosedur itu dilengkapi dengan unsur gambar. Ya, seperti buku kamu nih. Kalau misalnya buku pelajaran kamu itu tidak dilengkapi dengan berbagai macam gambar, apakah itu mampu membuat kamu tertarik untuk menggunakan bukunya? Tidak, ya. Akan lebih menarik jika teks prosedurnya itu dilengkapi dengan unsur gambar. Kemudian yang kedua, pernyataan atau kalimat perintah yang ada pada teks prosedur itu harus logis, ya. Nah, poinnya ada 2. Urutan penjelasan itu harus logis, tidak tumpang tindih dalam melakukan atau membuat sesuatu. Artinya di sini Joshua Level, penjelasan yang kamu berikan pada teks prosedur itu tidak boleh bolak-balik. Ya, namanya juga teks petunjuk atau teks prosedur. Jadi memang sudah harus berurutan dari awal sampai akhir sehingga memberikan hasil bagi kita. Ya. Kemudian urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak menimbulkan salah sangka. Artinya, teks prosedur yang kamu buat itu jangan sampai menimbulkan salah sangka bagi orang yang akan menggunakannya atau bagi orang yang melakukannya. Jadi kamu harus berusaha penjelasan yang ada dalam teks prosedur kamu itu memang logis. Oke, Joshua Level paham ya untuk ciri-ciri dan syarat pembuatan petunjuknya? Ya, nanti jangan bingung nak. Teacher, kenapa sih di slide teacher itu teks petunjuk sementara di buku saya atau di buku kami itu teks prosedur? Nah, jangan bingung ya Joshua Level, karena teks petunjuk dengan teks prosedur itu sama. Ya, jadi nanti teacher gak mau dengar lagi kalian bingung. Misalnya teacher buat soal nih, soal ujian nanti ya, teacher menggunakan kata teks petunjuk. Nah, kalian bingung, teacher teks petunjuk itu apa? Nah, itu sama dengan teks prosedur, ya, Joshua Level. Ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan yang kamu gunakan harus singkat. Artinya hanya mencantumkan hal-hal yang penting. Hanya mencantumkan hal-hal yang ingin kamu sampaikan pada teks prosedur kamu. Ya. Kemudian kata-kata atau kalimat yang digunakan itu nggak boleh berulang-ulang. Ya. Jadi kamu harus bisa memilih kata-kata atau kalimat yang memang mewakili keseluruhan proses yang dibutuhkan. Kemudian poin yang ketiga, penggunaan kata-kata yang fungsinya untuk memperindah petunjuk tidak diperlukan. Nah, ini pengecualian ya Joshua Level untuk poin C. Jadi kalau di dalam penulisan sebuah cerpen contohnya atau puisi, kita kan biasanya menggunakan kata-kata yang lebih indah untuk memperindah tulisan kita kan? Iya. Jadi kalau di dalam sebuah cerpen atau puisi, penulisan puisi itu diperlukan. Tetapi dalam teks prosedur menggunakan kata-kata yang fungsinya untuk memperindah teks petunjuk atau teks prosedurnya itu tidak diperlukan. Ya, jangan sampai kamu menggunakan kata-kata atau makna kias ya pada sebuah teks prosedur. Itu tidak diperlukan ya. Joshua Level paham ya sampai di situ? Oke, feedback kita hari ini Joshua Level, coba kamu tuliskan penerapan atau aplikasi teks prosedur yang memang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya bagaimana? Kamu cukup mengetikkannya pada kolom komentar channel teacher. Ya, bagi siswa yang tidak mengerjakan feedbacknya atau tidak meninggalkan komentar pada kolom komentar channel teacher nantinya,
maka teacher anggap absen pada pembelajaran hari ini. Ya, paham ya siswa level? Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ilmunya. See you next time and God bless you.